Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini adalah kita masuk ke materi untuk mapel matematika dengan materi ukuran penyebaran data. Silakan sebelum kita masuk ke materi, buka modul kalian di halaman 50 nggih. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan apa yang kita dapatkan ilmu hari ini adalah bisa memahamkan yang Bu Alif sampaikan. Oke, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, silakan melakukan absensi terlebih dahulu pada poin 1.1. Kemudian berikutnya nanti kalian bisa membuka bahan ajar pada 2.12, yaitu ini merupakan pertemuan ke-12 di semester genap ya. Dan di hari ini adalah kita membahas tentang ukuran penyebaran data. Di situ ada beberapa gambar yang saya kirimkan. Silakan gambar-gambar tersebut bisa kalian salin di buku catatan. Setelah itu baru buka link berupa link YouTube, yaitu bisa kalian tonton untuk penjelasan lebih detailnya. Dan apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Oke, untuk penyebaran data, yaitu yang pertama kita nanti membahas tentang jangkauan. Habis membahas tentang jangkauan, yaitu ada istilah kuartil. Setelah itu ada jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil ya. Silakan kalian simak di halaman 50 modul kalian. Yang pertama yaitu di halaman 50 jangkauan. Jangkauan itu apa? Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Nah, ini dinamakan jangkauan atau biasanya dinyatakan dengan rentang atau range. Jadi ketika ada ketiga istilah tersebut ditanyakan dalam sebuah soal, itu maksudnya sama, yaitu jangkauan, rentang, atau range. Di mana jangkauan, rentang, atau range ini adalah rumusnya X max kurangi X min. Apa itu X max? X max ini data yang paling besar, sedangkan X min adalah data yang paling kecil. Kemudian biar kita lebih paham, nah ini di sini ada sebuah data. Ini contoh pertama. Di situ ada 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Ini harus diurutkan dulu, atau kalau nggak pengen mengurutkan, kalian harus tentukan dulu X max-nya, yaitu nilai yang paling besar. Di situ nilai yang paling besar ini 25, karena 26 sudah nggak ada ya, 27 juga nggak ada. Jadi paling besar itu nilai 25. Sedangkan nilai paling kecil ini 17, 16 itu nggak ada, 15 juga nggak ada. Jadi paling kecil ini adalah 17. 25 dikurangi 17 ini hasilnya adalah 8. Kemudian berikutnya adalah contoh yang kedua. Di sini juga ada sebuah data. Kita akan cari nilai terbesarnya ini adalah 75 dan nilai terkecilnya ini adalah 49. Kalau kalian mau mengurutkan dulu juga silakan ya, biar emang kelihatan, oh ini adalah emang kalau sudah diurutkan paling kecil itu yang paling sebelah kiri, kalau paling besar ini yang sebelah kanan. Tetapi ketika keadaannya belum diurutkan, jangan dianggap paling kiri adalah paling kecil dan paling kanan paling besar ya, karena itu masih acak nih. Nah, X max-nya ini 75, sedangkan X min-nya 49. Maka dimasukkan X max-nya ini 75 dan X min-nya ini adalah 49. Sehingga didapatkan 75 dikurangi 49 adalah 26. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3. Di sini ada data banyaknya mobil yang lewat pada suatu jalan setiap jamnya ya. Jadi mulai dari 51, 35, 29 dan seterusnya itu. Ini sebenarnya juga masih acak sih ya. Untuk X max-nya nilai yang paling tinggi ini 57. Kemudian untuk X min-nya ini adalah 21. Nilai paling kecil adalah 21. Nah, maka 57 kalau kurangi 21 dihasilkan 36. Jadi jangkauan range-nya itu adalah 36.
Oke, berikutnya ke kuartil. Kalau di modul kalian tuh halaman 50, lanjut di halaman 51 itu kuartilnya. Jadi kuartil itu apa? Dalam bahasa Inggris ini disebut kuartil. Tulisannya kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris pakainya K, kalau dalam bahasa Inggris dia pakainya key. Adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ini membagi 4 bagian yang sama. Nah, di sini nanti sehingga didapatkan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Ada 3 kuartil gitu. Dia dibagi 4 tetapi dia ada 3 kuartil kayak gitu. Nah, untuk penggambarannya seperti ini. Nah, ini kan dibagi 4 ya. Ini dibagi 4 lokasi tetapi ini kuartil satunya di sini. Ini kuartil satunya di sini, kemudian kuartil 2-nya di sini, kuartil 3-nya di sini. Agar bisa membagi yang sama, pertama-tama kalian tentukan kuartil 2-nya. Jadi dibagi 2 dulu. Terus kemudian sebelah kiri kita bagi 2 lagi sehingga didapatkan kuartil 1. Bagian kanannya kuartil 2, ini bagi 2 sehingga didapatkan kuartil 3 kayak gitu. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Jadi ini ada 2, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam penentuan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, ini harus diurutkan dulu. Jangan sampai itu data masih acak. Jadi kita urutkan dulu. Ini misalnya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan sudah urut ya. Ini ada berapa datanya sih? Jadi dalam penentuan data yang berjumlah ganjil sama genap ini berbeda nanti ya. Nah, agar lebih jelasnya nanti kita ulas di setelah ini. Kemudian untuk Q2 sendiri, ini nama lain dari Q2 ini adalah median atau data tengah, ya kan? Kemudian untuk Q1 ini adalah kuartil bawah. Untuk kuartil 3 nama lainnya adalah kuartil atas, seperti itu. Nah, sekarang ke kuartil data tunggal. Jadi untuk data tunggal ini menggunakan rumus kalau kuartil satunya adalah 1/4 N plus 1, kalau kuartil 2-nya ini adalah setengah N plus 1, kemudian untuk kuartil 3-nya adalah 3/4 N plus 1. Jadi kuartil 1 1/4, kuartil 2 setengah, kuartil 3 3/4. Nah, ini untuk data yang berjumlah ganjil. Misalnya data itu berjumlah 5. Oh ya, kalau di sini dia berjumlah 7 ya, ini ada contoh. Dia berjumlah 7 kan. Nah, pertama-tama kita harus mengurutkan dulu karena itu ternyata belum urut ya kan. Nah, setelah diurutkan dia menjadi 2, kemudian 4, 4, 5, 6, 7, 8. Itu urutannya seperti itu. Kemudian langkah kedua bagaimana kalau sudah urut? Kalau sudah urut maka kita tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Boleh, kita langsung menggunakan kuartil 1 itu 1/4 N plus 1. Jadi menggunakan rumus yang tadi ya. 1/4 N plus 1 itu adalah 1/4 kali 8. Sehingga didapatnya kuartil 1 ini ada di 2. Ini bukan hasilnya kuartil 1 ini sama dengan 2, perhatikan. Tetapi dia, karena kemarin dalam penentuan median ini masih banyak yang salah. Ya toh? Jadi, data ke sama peletakan. Artinya apa? Di sini adalah yang dijadikan sebagai kuartil 1 ini adalah 2. 2 ini adalah dia data kedua. Nah, setelah itu kita tentukan data kedua itu berapa. Kita lihat data kedua. Kembali ke sini. Data kedua berarti 4 ini loh. Nah, kan ini toh. Kan ini yang dibuat ya. Ini data ke-1, ini data kedua, kayak gitu. Jadi dalam penentuannya dia menggunakan N plus 1 bagi 2. Kalau ini ada 7, 7 plus 1 bagi 2 adalah 8 kan. 8 bagi 2 ini, maaf. 1/4-nya, berarti 1/4-nya dari 8 ini 2, data kedua ini. Data kedua ini adalah 4. Nah, seperti itu. Kemudian kalau data mediannya atau kuartil 2-nya itu kan dia setengah, kita lihat lagi. Setengah N plus 1, di mana setengah N-nya 7 plus 1, setengah dari 8 ini 4, berarti data keempat. Kita lihat data keempat. 1, 2, 3, 4, berarti 5 ya. Gitu.
Terus kemudian berikutnya adalah untuk kuartil 3 ini 3/4-nya ya. Nah, 3/4 N plus 1 di sini adalah 3/4 dari 8, ini data ke-6. Data ke-6 di mana? Kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nilai 7 ini sebagai kuartil 3. Seperti itu nggih. Nah, kemudian sekarang kita ke data yang genap. Kalau data genap, sama, rumusnya sama ya. Jadi untuk penentuan kuartil 1 ini N plus 1 yaitu 8 plus 1 yaitu 1/4 dari 9 ini 2,25. 2,25 ini dia letaknya di data antara data kedua sama ketiga. Berarti kita ambil data kedua dan ketiga bagi 2. Kayak gitu. Jadi ini data kedua sama ketiga. Kebetulan data 2 sama 3 ini sama-sama 3. Berarti 3 tambah 3 bagi 2 ini hasilnya adalah 3. Begitu. Kemudian lanjut yaitu untuk mediannya atau kuartil 2-nya setengah N plus 1, N-nya 8, 8 plus 1, 9, kalau bagi 2, 4,5. 4,5 ini artinya dia di antara 4 sama 5 ya. Kalau di antara 4 sama 5, nah 1, 2, 3, 4. Nah ini 4 sama 5. 4 tambah 5, 9. 9 bagi 2, ini 4,5. Nah sekarang kita ke data ketiga. Data ketiga ini adalah Q3-nya, kuartil 3 ini 3/4 ya. Di situ 8 plus 1, 9, 3/4 dari 9 ini 6,75. Artinya dia di antara 6,75 ini letaknya di antara data ke-6 sama data ke-7. Data ke-6 sama data ke-7 kita lihat soalnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama 6, data ke-7 itu 6 sama 6, berarti 6 tambah 6 itu adalah 12, 12 bagi 2 ini adalah 6, seperti itu. Lanjut lagi, nomor 12, Sekarang adalah jangkauan interkuartil ya. Jangkauan interkuartil silakan kalian buka di halaman 51 ya. Jangkauan interkuartil ini selisih antara kuartil atas sama kuartil bawah. Jadi setelah kita tadi mencari Q1, Q2, Q3, berikutnya adalah ada namanya jangkauan interkuartil, yaitu setengah Q3 dikurangi Q1. Itu rumusnya. Q3 kurangi Q1 itu simpangan jangkauan interkuartil. Sedangkan kalau simpangan kuartil ini adalah setengah dari jangkauan interkuartil, yaitu setengah kali Q3 dikurangi Q1, seperti itu. Nah, kita akan ada satu soal yang saya contohkan. Tentuan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Di situ ada data 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, 35. Jadi langkah pertama kita akan urutkan dulu ya. Jadi kita urutkan seperti ini kalau diurutkan 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50 ya. Nah, di situ untuk kuartil satunya itu adalah setengah N. Ini N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 11 ya. Ada 11. Berarti di situ kalau mau menentukan letaknya kuartil 1 ini adalah dia 1/4 dari 11. Nah, 11 bagi 4 ini berapa? 11 bagi 4 11 bagi 4 2, kemudian 3/4. Jadi 2,75. 2,75 ini antara data kedua dan data ketiga. Antara data kedua dan data ketiga, maka kuartil satunya 1, 2, 3, 4, 5. Data kedua dan data ketiga 25 tambah 30 ya kan, berarti 65. 65 ini adalah 65 bagi 2 ini adalah 32,5. Sebenarnya untuk Q3-nya ini ada kesalahan ya. Berarti untuk Q1 ini adalah 27,5.
Jadi Q1 ini adalah 27,5, sedangkan untuk Q3 ya. Jadi untuk penentuan letak dari Q3 ini adalah 3/4. Q3 itu adalah 3/4 dari 11. Atau ini adalah 3/4, maka 33 bagi 4 itu dapatnya berapa ya yang mendekati? 8. 8/4 berarti antara data ke-8 sama ke-9. Jadi kita cari dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 9, 40 sama 45. Nah berarti untuk Q3 nya itu adalah 40 tambah 45 bagi 2. Berarti ini 85 bagi 2 itu adalah 42,5. 42,5. Nah, kalian bisa berarti Q3-nya 42,5, Q1-nya 27,5. 42,5 kalau dikurangi 27,5. 0, 12 kurangi 7 adalah 5. Kemudian 3 kurangi 2 ini 1, berarti 15 hasilnya sama. Terus kemudian untuk simpangan kuartilnya kalau tadi udah ketemu 15 berarti tinggal mencari setengah dari 15 tadi yaitu 7,5. Begitu nggih. Itu tentang penjelasan saya mengenai hari ini mengenai jangkauan, kemudian kuartil, kemudian jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nanti silakan hari ini tugasnya adalah pengerjaan modul di halaman 54 sampai dengan 58. Silakan dikerjakan dulu di modul kalian untuk untuk ini dikerjakan dulu nomor 1 sampai 25 yang pilihan ganda itu jawabannya kan berupa pilihan ganda nggih. Kalau sudah ada jawabannya semua, silakan kalian masuk di asesmen. Jadi di asesmen itu yaitu di tugas ke-7 yaitu di tugas 4.7 silakan kalian klik dan di situ ada Google Form. Ada link, ada sebuah link kalian klik dan kalian tinggal masukkan saja jawabannya. Misalnya tadi sudah menjawab 1, jawabannya misalnya A, berarti kalian masukkan 1A klik kayak gitu sampai 25 diklik kayak gitu ya. Setelah itu kalian bisa bisa kirimkan. Jadi dia nanti ada Google Form-nya berupa link kalian kerjakan, tapi sebelum kalian klik di situ silakan kalian kerjakan dulu di modul seperti itu nggih anak-anak. Selamat belajar, semoga tetap semangat dalam pembelajaran daring dan ini mendekati puasa, semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya dan untuk tugas-tugas silakan dikerjakan sebelum puasa tiba ya, biar kalian puasa itu bisa tenang, nggak terbebani dengan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan seperti itu. Semangat. Oke, saya akhiri hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.